Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integral lipat 3. Untuk definisi dari integral lipat 3 itu sendiri, atau kita sebut sebagai triple integral, merupakan suatu integral biasa atau tunggal, yang hasilnya diintegralkan dan kemudian akan kita integralkan kembali. Nah, di sini sama seperti integral lipat 2, akan tetapi bedanya, untuk integral lipat 3, kita akan mengintegralkannya sebanyak 3 kali. Nah, di sini juga saya beri tanda untuk integral biasa atau tunggal, karena sama untuk sifat dan juga penyelesaian pada integral biasa atau tunggal bisa juga kita gunakan untuk di integral lipat 3 ini. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk bentuk umum dari integral lipat 3, karena kita akan mengintegralkan sebanyak 3 kali, berarti kita punya bentuk pengintegralannya juga ada 3. Kemudian di sini kita punya sebuah fungsi dengan 3 variabel. Untuk variabelnya bisa berbeda. Kemudian di sini adalah fungsi pengintegralannya. Nah, untuk bentuk yang pertama ini, kita bisa sebut juga dia sebagai bentuk integral lipat 3 tak tentu. Karena dia bentuk integral lipat 3 tertentu, kita harus menambahkan sebuah konstanta setelah kita melakukan pengintegralan. Nah, kemudian di sini untuk bentuk yang kedua, itu adalah kita sebut sebagai bentuk integral lipat 3 tentu, di mana pada integral lipat tentu ini kita sudah punya batas bawah dan batas atas. Nah, untuk integral lipat tentu ini pun kita tidak perlu lagi menambahkan si konstanta. Tapi setelah kita integralkan, kita harus mensubstitusikan nilai batas atas dan bawahnya ini ke variabel pengintegralannya. Berarti kalau kita integralkan terhadap X, kita akan substitusikan nilai X2, X1 ke hasil pengintegralannya. Oke, mungkin di sini kita langsung saja ke langkah-langkah penyelesaiannya. Ya, di sini untuk penyelesaian integral lipat 3, di sini kita punya bentuk integralnya dengan 3 variabel. Nah, di sini sama seperti pada integral lipat 2, yang harus kita lihat itu adalah urutan dari pengintegralan. Nah, untuk urutannya itu adalah mulai dari kiri ke kanan. Di sini kita punya urutannya adalah dx, dy, kemudian dz. Nah, artinya apa? Untuk yang pertama ini, berarti fungsi fx, y, dan z ini akan kita integralkan terhadap x. Dan variabel lain, itu artinya adalah y dan z, kita anggap sebagai konstanta. Dan jangan lupa, kita juga menambahkan dengan variabel konstanta yang baru. Nah, kemudian hasilnya kita akan integralkan dia dengan y, dengan x, dan z-nya kita anggap sebagai konstanta, dan kita juga menambahkan dengan variabel konstanta. Jadi setelah kita mengintegralkan, kita akan menambahkan dengan variabel konstanta. Hasilnya dari langkah kedua ini, baru kita integralkan dia terhadap z, di mana sama x dan y yang kita anggap sebagai konstanta. Dan kita juga akan menambahkan dengan variabel konstanta. Jadi di sini yang harus dilihat itu adalah urutan dari pengintegralannya. Berarti urutan dx, dy, dz nanti akan berbeda. Langkah penyelesaiannya untuk urutan dy, dz, dy, dan juga dx. Dan juga berbeda dengan dy, dx, dz, dan juga seterusnya. Jadi yang harus kita ingat itu adalah urutan dari pengintegralannya. Oke, kita lihat langsung untuk di contoh soalnya. Di sini saya punya fungsi 3 variabel.
fungsinya itu adalah X tambah Y tambah Z. Nah, di sini urutan pengintegralannya yang pertama adalah dx, yang kedua adalah dy, dan yang ketiga itu adalah dz. Berarti kita akan integralkan pertama dia terhadap X, variabel Y, dan variabel Z. Ini Y dan Z kita anggap dia sebagai konstanta. Oke, kita langsung lakukan penyelesaiannya. Di sini kita punya integral X tambah Y tambah Z, dx, dy, dan dz. Nah, di sini karena ada pengintegralan konstanta, kita juga mesti ingat, untuk pengintegralan dari sebuah konstanta, mau dia terhadap pengintegralan X, terhadap Y, ataupun terhadap Z, ingat, A ini kita sebut sebagai konstanta. Ini hasilnya tinggal kita tambahkan dengan variabel pengintegralan tersebut. Berarti ini AX, AY, dan AZ. Dan juga kita ingat, untuk pengintegralan suatu konstanta, variabel kemudian pangkat dia terhadap dx, ini hasilnya adalah A per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Nah, di sini berarti konstantanya tidak akan berubah. Hanya nilai penyebutnya kita akan menambahkan dari pangkat yang ada. Berarti tinggal konstanta dibagi pangkat yang ada, kita tambahkan dengan 1. Begitupun dengan pangkatnya, kita tambahkan juga dengan 1. Nah, di sini kita langsung selesaikan saja. Ini adalah pengintegralan terhadap X. Berarti X di sini, oke, di sini berarti tinggal 2 ya. Kita sudah melakukan pengintegralan. X-nya dia menjadi setengah X kuadrat. Kita ingat yang di sini. Kemudian Y-nya karena dia sebuah konstanta, lihat yang di sebelah kanan ini, berarti kita tinggal menambahkan dengan variabel X. Begitu juga untuk yang Z. Nah, ini kita akan sisanya terhadap Y dan juga terhadap Z. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini untuk yang kedua, kita punya fungsinya itu adalah setengah X kuadrat ditambah YX ditambah ZX. Dan akan kita integralkan terhadap Y. Nah, berarti selain Y, itu berarti X dan Z, kita anggap dia sebagai konstanta. Nah, di sini bagaimana? Nilai X-nya, dia setengah X kuadrat. Nggak perlu dilihat. Intinya, sebuah fungsi variabel yang lain selain Y, itu kita anggapnya sebagai konstanta. Jadi, untuk mengintegralnya pun, yaudah ini kita anggap sebagai konstanta, sama kita anggap sebagai A. Berarti tinggal A-nya itu sendiri, setengah X kuadrat, kita tambahkan dengan variabel pengintegralannya, Y. Jadi nggak usah kita lihat kompleks dari si fungsi tersebut. Oke, di sini baru dia punya Y, berarti sama di sini. Untuk X-nya ini yang kita anggap sebagai konstanta. Bisa kita simpan di belakang, bisa juga kita pindahkan ke depan. Berarti di sini tinggal kita tambahkan dengan setengah Y kuadrat. Di sini adalah untuk konstantanya. Oke, ditambah juga. Nah, di sini ZX-nya berarti tinggal kita anggap ZX ini sebagai konstanta dan kita tambahkan variabel Y. Nah, di sini jangan sampai lupa untuk tak tentu kita harus menambahkan konstanta. Jadi di sini kita juga harus menambahkan konstanta. Untuk membedakan, di sini kita sebut saja sebagai konstanta pertama. Nah, berarti di sini tetap kita harus lakukan pengintegralan. Karena ini juga bagian dari fungsi hasil pengintegralan yang pertama. Berarti di sini kita punya C1Y. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi dengan C2. Sisanya tinggal DZ. Oke, kita langsung lagi.
Di sini berarti kita akan integralkan fungsi ini terhadap Z. Sisanya berarti X dan Y kita anggap sebagai konstanta. Nah, berarti di sini kita punya X dan Y, walaupun fungsinya kompleks, kita anggapnya dia sebagai konstanta. Berarti untuk pengintegralannya tetap saja setengah X kuadrat Y Z. Jadi nggak perlu dilihat nih, ada pangkatnya, ada pecahannya, ada dua variabel. Intinya itu sebuah konstanta, kita anggapnya dia hanya sebagai satu konstanta saja. Begitu juga untuk yang kedua, berarti tinggal setengah Y kuadrat X Z. Nah, di sini untuk yang ketiga, baru kita punya variabel Z. Berarti di sini X, Y-nya yang kita anggap sebagai konstanta. Ini sama, boleh kita simpan di depan, boleh kita simpan juga di belakang. Mungkin kita coba untuk yang disimpan di depan. Berarti ini adalah konstanta, kita anggap seperti ini. Dia sebagai A. Berarti dia nilainya akan menjadi X, Y per pangkat dari Z-nya 1. Ini tinggal 2. Dia berubah menjadi 2. Z pangkat 2. Sama, ini konstanta. C1YZ ditambah C2Z dan juga ditambah C3. Nah, di sini berarti kita akan punya hasil dari pengintegralannya itu adalah setengah X kuadrat YZ ditambah setengah. Ini boleh kita tuliskan seperti ini, karena ini perkalian. Kita juga bisa ubah untuk posisinya, berarti ini X, Y kuadrat Z ditambah setengah X, Y, Z kuadrat ditambah C1YZ dan C2Z plus C3. Nah, ini adalah untuk hasil dari pengintegralan yang pertama, itu untuk urutannya terhadap dx, dy, dan dz. Oke, kita akan lihat bagaimana jika untuk urutannya yang berbeda. Di sini kita punya urutannya adalah terhadap X, terhadap Z, dan terhadap Y. Nah, berarti sama. Kita harus lihat, berarti untuk urutan yang pertama, kebetulan sama seperti yang sebelumnya, berarti kita anggap untuk Y dan Z-nya itu sebagai konstanta. Berarti kita langsung selesaikan aja. Integral X-nya itu akan kita integralkan setengah X kuadrat ditambah YX tambah ZX. Sisanya tinggal DZ dan DY. Nah, kemudian di sini kita akan integralkan fungsi ini terhadap Z. Berarti kita akan integralkan ini kita anggap sebagai konstanta. Setengah X kuadrat Z ditambah ini juga sebagai konstanta. Berarti Y, X, Z ditambah ini ada variabel Z. Berarti sama, X-nya konstanta, setengah Z kuadrat X, ini terhadap DY. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini kita akan integralkan yang terakhir itu terhadap Y. Berarti semua variabel selain Y kita anggap sebagai konstanta. Ini konstanta. Ini konstanta. Ini juga konstanta, dan jangan lupa kan, di sini kita tambahkan dengan sebuah variabel konstanta. Nah, ini yang jangan lupa. Jadi yang harus kita ingat, setiap kita mengintegralkan, kita harus menambahkan variabel konstanta ini. Oke, berarti di sini hasilnya berarti kita punya setengah X kuadrat Z Y ditambah ini ada Y-nya, berarti setengah Y kuadrat X Z ditambah setengah Z kuadrat X Y ditambah, di sini C1Y tambah C2, berarti C1Z ya, C1
ZY tambah C2Y ditambah C3. Berarti kita akan punya hasilnya, itu adalah setengah X kuadrat YZ, kita urutkan saja, ditambah setengah X Y kuadrat Z, ditambah setengah X Y Z kuadrat, tambah C1YZ, tambah C2Y, ditambah C3. Ini adalah untuk di hasilnya. Jika kita lihat, dia akan berbeda nilainya hanya untuk di variabel konstanta akhirnya. Nih nilainya, kita lihat ada perbedaan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.